Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama LSM Barat Sumatera. Sekarang kita dari Kota Bumi menuju Bukit Kemuning. Ayo kita lihat jalan nasional lintas tengah Kota Bumi Bukit Kemuning. Inilah kita lihat drainase, bahu jalan. Silakan Anda lihat sendiri kondisinya seperti apa. Kalau kita lihat saat ini kayaknya belum ada tanda-tanda pembersihan drainase, pembersihan bahu jalan, belum ada terlihat. Padahal ini sudah memasuki bulan Mei, lubang-lubang belum ada penambalan, lubang-lubang, jalan bergelombang, lubang, belum ada penambalan lubang-lubang, belum terlihat adanya pekerja yang membersihkan bahu jalan. Maupun kiri atau kanan, lubang belum ada yang dikerjakan. Terus ikuti sepanjang jalan Bukit Kemuning, Kota Bumi Bukit Kemuning. Inilah jalan nasional lintas tengah Kota Bumi Bukit Kemuning. Banyak lubang, antara 15 cm sampai 20 cm lebarnya. Drainase belum ada pemeliharaan sama sekali. Padahal ini sudah bulan 5. Tidak ada pembersihan drainase. Drainase dipenuhi rumput. Kecuali di depan rumah warga, itu agak bersih. Agak bersih. Jalan bergelombang. Tuh drainasenya macet semua. Nah, inilah bentuk jalan nasional lintas tengah Kota Bumi Bukit Kemuning. Belum ada tanda-tanda pembersihan drainase. Kalau dilihat memang diduga memang bertahun-tahun drainasenya tidak pernah dibersihkan. Tidak pernah dibersihkan. Nah, baru ini ada pembersihan bahu jalan. Nah, ini ada pembersihan bahu jalan. Ada pembersihan drainase. Seharusnya seperti ini. Seharusnya sepanjang jalan nasional itu
harusnya dibersihkan seperti ini, harus bersih seperti ini. Hanya bahu jalan ini belum ada yang miring-miring bahu jalannya. Nah itu harusnya rata. Nah ini belum ada pembersihan ini, hanya sedikit ini, lebih kurang sekitar 1 kilo yang dibersihkan. Ini belum. Nah ada dikit, hilang lagi. Hilang lagi, tidak ada jalan bergelombang. Aspalnya miring kanan, miring kiri. Jika teman lewat sini, perlu berhati-hati karena jalannya bergelombang. Kalau ngebut, mobilnya miring kanan, miring kiri, bergoyang-goyang. Jika Anda pulang ke Bukit Kemuning, Martapura, Batu Raja, Wai kanan, tuh drainasenya tidak kelihatan, tidak ada pembersihan drainase. Kemana itu anggarannya? Tuh, ini sudah bulan 5. Ini sudah bulan 5, tapi belum ada pembersihan drainase. Saya kira ini sampai akhir tahun ya tetap aja begini. Nah, tuh drainasenya kan, lihatlah kiri kanan. Tuh jalan sebelah kanan rusak. Berlobang, bergelombang. Drainase sama sekali tidak ada pembersihan. Tuh. Nah, ini jembatannya. Tuh, jembatannya sama sekali tidak terawat. Masya Allah. Tuh. Jembatan sama sekali tidak terawat ini. Tuh, hutannya tertutup. Temboknya itu, catnya udah nggak benar. Jadi nggak ada tanda-tanda pembersihannya. Pembersihannya belum dilakukan ini. Itu jembatannya babak belur itu. Udah ditutupi belukar. ODGJ. Sepanjang jalan belum ada tanda bahu jalan drainase untuk dikerjakan. Sementara sudah bulan 5 ini, bulan Mei, tapi belum ada yang dikerjakan. Hampir semua tuh drainase nggak kelihatan. Drainasenya tidak terlihat. Biar tidak lurus. Belum ada pembersihan bahu jalan di depan jembatan. Tuh, termasuk jembatan belum ada pembersihannya. Penuh dengan rumput.
kita lihat fisik yang sekarang ini sepertinya tidak pernah dibersihkan. Jalannya hancur, berlubang, bergelombang. Drainasenya tidak terlihat, benar-benar tidak terlihat. Tidak ada pembersihan drainasenya. Bahu jalan seperti semak belukar. Luar biasa ini jalan. Nggak kelihatan sepanjang jalan. Kita kembali keluar lagi dari pom bensin menuju Martapura Batu Raja. Ayo kita lihat kondisi jalan nasional. Semoga saja bagus. Ini pom bensinnya jalannya hancur.
Ini pom bensin Bukit Kemuning. Sana gitu. Oh. Kita menuju Martapura Batu Raja. Ini masih Bukit Kemuning. Kita baru keluar dari pom bensin. Ayo ikuti ya, biar tahu kondisi jalan Bukit Kemuning Martapura. Kondisinya seperti apa? Tapi kalau saya lihat ini Bukit Kemuning aja nggak terawat ini. Tuh, drainasenya tidak terawat. Tuh. Ini masih Bukit Kemuning, sebentar lagi kita keluar. Masih Bukit Kemuning. Ikuti terus yang punya kampung di Martapura Batu Raja, lintas tengah. Yang punya kampung Martapura Batu Raja, ikuti terus agar tahu perkembangan jalan pulang kampung. Kita masih di Bukit Kemuning. Sedikit lagi, lebih kurang 2 kilo lagi kita akan keluar dari Bukit Kemuning. Tuh, sampah numpuk di pinggir jalan. Jadi belum ada perawatan bahu jalan. Jalannya cukup lumayan, tapi perawatan bahu jalannya belum terlihat. Bahu jalannya. Oh. Dipenuhi oleh sampah-sampah. Padahal ini corong kota Bukit Kemuning. Ini masih Bukit Kemuning. Yang punya kampung di Bukit Kemuning, yang lama tidak pulang kampung, kondisi Bukit Kemuning seperti ini. Jalannya bagus, tapi bahu jalannya tidak terawat. Tuh. Kita memasuki Pasar Bukit Kemuning. Oh, jalannya amburadul. Nah, inilah Pasar Bukit Kemuning. Sejak dulu kala sudah seperti ini. Jajanan ada di kiri kanan, buah-buahan sebelah kiri, pecel lele, soto ayam ada di sebelah kanan. Kita memasuki bundaran Bukit Kemuning. Bukit Kemuning, bundaran Bukit Kemuning, kita belok ke kanan menuju Martapura. Inilah bundaran Bukit Kemuning. Yang lama tidak melihat bundaran Bukit Kemuning. Nah, inilah bundaran Bukit Kemuning. Sekarang kita menuju
Martapura. Ikuti terus ya, jangan di skip, biar kalian tahu yang punya kampung. Yang punya kampung Waikanan, Martapura, Batu Raja harus melalui ini. Nah, jalannya bagus, mulus, tapi sayang drainase dan bahu jalannya kurang terawat. Oh, bahu jalannya, drainasenya pada mampet. Jadi kalau musim hujan, airnya tumpah ke jalan. Ini sudah menuju Waikanan. Yang punya kampung di Waikanan, nah inilah jalannya. Yang sudah lama nggak lihat kampungnya, jalannya, ini udah menuju ke Waikanan. Waikanan, jalannya cukup mulus, hanya drainasenya yang kurang perawatan. Alhamdulillah jalannya dia baru 2024 kemarin. Di 2025 tidak ada anggaran perbaikan jalan, yang ada hanya penambalan lubang, pembersihan bahu jalan, pembersihan drainase. Nggak tahu nanti apa yang bersihin ini. Drainase yang mana dibersihkan nggak tahu kita. Kita lihat aja nanti. Semoga saja Balai Besar Jalan Nasional Lampung menjalankan tugasnya dengan baik, karena anggaran yang ada hanya pembersihan bahu jalan dan drainase. Mudah-mudahan jalannya bisa bertahan selama pemangkasan anggaran ini. Benar nggak Pak Michael kira-kira? Ya jangan dengar aja Pak Michael, bersuara dikit. Kalau perlu ada koreksi ya dikoreksi dikit. Jadi, nah itu ada berlobang dikit. Nah itu. Semoga teman-teman yang tinggal di Waikanan ikuti jalan saya, supaya Anda bisa melihat jalan pulang kampung, kiri dan kanan, jalannya bagus, tapi tetap waspada, berhati-hati. Jalannya bagus, walaupun sudah ada tol, tetap ramai. Karena yang mau pulang ke Batu Raja nggak bisa lewat tol. Batu Raja, Martapura, Morenim, itu nggak bisa lewat tol. Kalau mau lewat tol ya ke Palembang dulu. Habis sampai Palembang balik belakang. Jadi cuman jauh mutarnya. Yang mau ke Morenim, yang mau ke Lahat, harus lewat sini. Bisa lewat Palembang, tapi cukup jauh. Roda 2, roda 4, yang mau pulang ke Bengkulu lewat sini. Lahat, Pagar Alam, Merapi lewat sini. Gak bisa jalan tol, kecuali ke Palembang dulu, baru balik belakang menuju Morenim, Pagar Alam, Lahat, Linggau. Tapi kalau dari sini dekat, sampai Batu Raja, nanti bisa lewat Batu Kuning langsung ke Morenim. Jadi kalau yang mau pulang ke Morenim tetap lewat sini, tolnya belum ada. Nah, sekarang kita memasuki
Kabupaten Lampung Utara. Berakhir ini kita masuk Way Kanan. Kita memasuki kabupaten baru yaitu Way Kanan. Ini masuk Way Kanan. Tugunya bagus, Tugu Way Kanan, tapi drainasenya tidak terawat. Jalan nasional lintas tengah. Ini penghubung yang mau ke Morinil, Lahat, Pagar Alam, Bengkulu, tetap harus melalui sini. Bisa juga melalui jalan tol tapi ke Palembang dulu. Yang mau ke Bengkulu bisa juga lewat Lampung Barat, Bandar Lampung, Krui. Kira-kira seperti itu, lihat. Nah, ini kita melalui pos polisi Polresta area Way Kanan. Bahu jalan lumayan, drainase tenggelam, tidak terlihat. Jalannya cukup lumayan, bergoyang-goyang, agak terasa sedikit bergoyang-goyang. Mungkin kalau teman nggak merasakan bergoyang-goyang, cuman saya yang merasa. Ikuti terus yang punya kampung Way Kanan, Martapura, Batu Raja, Morinil, Lahat, Pagar Alam, Bengkulu, Kepayang. Jika mau pulang kampung, tetap melalui jalan ini. Inilah namanya jalan nasional lintas tengah. Jalannya cukup licin, tapi kalau hujan licin. Ya. Way Kanan sudah kita lalui. Perbatasan. Drainasenya tidak ada perawatan, tidak kelihatan tuh drainasenya. Kalau kita bandingkan dengan jalan yang di Pulau Jawa, jauh. Drainasenya kalau di Pulau Jawa itu bersih. Itu Balai Besar DKI Jabar itu, drainasenya bersih. Ini nggak kelihatan, drainasenya ada tapi tertutup. Jalannya cukup lumayan. Mudah-mudahan aja bisa bertahan 3 tahun. Karena anggarannya dipangkas oleh pemerintah pusat selama 3 tahun untuk biaya makan gratis.
Jalannya agak macet sedikit ya, nah banyak truk. Mungkin truk ini tujuannya Martapura, Batu Raja, bisa juga Muarinim. Jadi dia tidak lewat tol, walaupun sudah ada tol, jalur ini tetap ramai karena ini banyak menuju provinsi Bengkulu, Linggau, kecuali dari Palembang. Dari Palembang Prabomuli ada tol, ke Bengkulu katanya udah ada tol. Udah ada tol Palembang Bengkulu belum? Nah inilah namanya jalan nasional. Ikuti terus. Yang punya kampung Batu Raja, Martapura, Muarinim, biar lihat jalan ini. Kalau mau pulang kampung nanti lewat pakai bawa motor ataupun roda 4. Saat ini kondisinya lumayan bagus jalannya. Walaupun sudah ada jalan tol, tapi tetap jalan ini masih seperti biasa ramai. Tuh jalan sudah hancur, sudah berlubang karena aspalnya kurang baik. Nah itu sebelah kanan tuh berlubang. Nah itu hancur, melembung. Nah, itu padahal ini pekerjaan 2024 itu belum lama berakhir. Baru 5 bulan PHO sudah seperti itu. Bagaimana kalau 3 tahun ini tidak ada anggaran? Jalan ini akan kembali seperti tahun 90-an kondisinya. Ngomong-ngomong, saya mau ngopi dulu nih guys, sebentar. Biar ngomongnya lebih lancar, merokoknya enak. Kopinya udah siap, pakai botol, tinggal tuang ke gelas. Kerinting. Ayo kita minum kopi. Kopinya dari rumah ini, bukan beli di warung. Kebetulan dari rumah udah bawa kopi. Enaknya kopinya bikinan istri. Kalau bikinan warung nggak begitu yakin enak, tapi kalau ini enak. Kopinya pakai gula merah guys, bukan gula putih. Biasa menjaga kesehatan, jadi pakai gula merah. Kalau gula putih bahan kimianya terlalu tinggi.
Habis ngopi, kita merokok. Habis merokok, kita cuap-cuap lagi. Buat penonton, temenin saya berjalan, oke? Kita lihat kondisi jalannya seperti apa. Biar kalau pulang kampung nggak kaget, udah tahu jalannya, kondisinya. Bawa Ninja atau tuh jalannya rusak tuh, hancur, padahal belum lama itu dibangun. Awas. Matahari sudah agak menggelap sedikit karena sudah menunjukkan pukul 5.25 menit. Mudah-mudahan masih bisa terlihat terang. Kalau nggak kelihatan nanti saya senter. Kita jalannya tadi udah siang. Keluar terbanggi besar aja udah jam 1-an lewat, jam 1 lebih. Zohor tadi kita masih sholat di pintu tol Tanjung Bintang. Tuh jalannya, terus ada yang berlubang. Bahu jalannya hancur. Tuh, bahu jalan bergelombang, hancur. Drainasenya tidak kelihatan, drainasenya tuh, belum ada pembersihan sama sekali. Tuh jalannya hancur, rusak tuh.
Oh, apalagi drainasenya, fatal. Padahal ini turunan tuh. Sebelah kanan tuh jurang. Jalannya udah mulai menunjukkan hancur. Tuh jalannya. Udah melembung-melembung. Drainasenya nggak ada nih. Bahu jalan drainase gelap gulita. Mana ini pembersihan drainasenya? Tidak ada. Padahal tahun 2025 ini yang ada hanya anggaran pembersihan drainase, bahu jalan, penambalan lubang. Tuh, kondisi jembatannya. Rumputnya aja tidak terawat. Nah, ini yang punya kampung Maradatu. Ini Pasar Maradatu. Maradatu, ini Pasar Maradatu. Yang punya kampung Maradatu bisa dilihat di sini, kiri dan kanan. Inilah Pasar Maradatu. Bukan Maradatu, Paradatu. Oh. Udah cukup besar pasarnya. Masjid Agungnya besar, indah. Cakepnya masjidnya. Pasar Maradatu. Yang punya kampung di Maradatu silakan lihat, tonton sampai habis. Baradatu. Polsek Baradatu. Ini yang punya kampung Baradatu. Jangan lari dari channel Barak Sumatera. Tonton terus. Kita menuju Martapura kotanya. Inilah Pasar Baradatu, kiri dan kanan yang punya kampung Baradatu. Cukup ramai. Jalannya lumayan bagus. Pasar Baradatu, Hotel Putri Agung.
Udaranya cukup sejuk karena hari sudah sore, jadi sejuk. Drainasenya tetap seperti biasa, tidak ada perawatan, dibiarkan tenggelam begitu aja. Ikuti terus sampai Martapura, sampai matahari tenggelam. Jalannya cukup bagus, tapi drainasenya yang tidak terawat itu dapat menyebabkan kerusakan jalan. Ketika air itu mengendap di drainase tidak berjalan, air itu akan meresap ke bawah aspal atau ke bawah hot mix. Nah, aspal itu apabila mengandung air di bawahnya, jalan itu akan lembut. Ketika dilindas oleh mobil kendaraan berat, beban berat, dia akan turun. Kalau musim kemarau, aman. Maka setiap musim hujan, jalan itu banyak yang rusak. Karena drainasenya tidak bagus, airnya tidak mengalir, airnya tetap di sana. Akibatnya air itu meresap ke bawah jalan. Nah, akhirnya jalan itu menjadi lembut, turun. Jadi kalau drainasenya dibersihkan, paling tidak bisa mengurangi kerusakan jalan. Itu tujuan pembersihan drainase. Bukan sia-sia. Makanya pembersihan drainase itu dianggarkan oleh pemerintah pusat. Karena tahu resiko air itu jika tidak berjalan, maka dia akan meresap ke bawah jalan. Itu akan mengakibatkan aspal itu turun. Sementara mobil yang lewat di sini 10, 20 sampai 30 ton tonasenya. Jadi cukup berat. Jalannya yang diperbaiki nggak bisa bertahan 2 tahun. Belum 1 tahun aja dia udah rusak. Mungkin kualitas jalannya, kualitas bahannya kurang baik. Itulah kelemahannya. Makanya jalan umur 2-3 bulan udah rusak, udah hancur.
bisa bertahan sampai 5 tahun itu. Untuk di Sumatera ini memang drainase itu kurang mendapatkan perhatian serius. Jadi yang diperbaiki jalan. Sementara drainase tidak diperhatikan. Nah, ini buktinya. Mana ada drainasenya? Padahal drainasenya ada itu. Tapi karena tidak dibersihkan, tidak dirawat, yang dirawat hanya jalan. Jadi kalau dilihat seperti ini, seolah-olah orang tuh nggak ngerti. Tapi dibilang nggak ngerti itu salah. Orang-orang itu ahli semua, insinyur semua. Tapi anehnya mereka nggak memperhatikan surat edaran dari Dirjen Bina Marga, peraturan Menteri PUPR. Nah, udah sangat jelas dari surat edaran, dari peraturan Menteri. Drainase itu 1 tahun itu minimal 2 kali dikerjakan. Awal masuk musim hujan dan akhir musim hujan. Tapi ini nggak pernah, bahkan ada yang nggak ada drainase. Mana ada drainasenya? Tuh, ini nggak ada drainase. Jadi secara otomatis air itu menggenang di sini. Keringnya bukan kering hanyut, keringnya meresap ke bawah jalan. Akhirnya jalan itu ketika dilalui oleh beban berat, dia turun. Nah, itulah yang aspalnya rusak. Sebenarnya kalau kita ngomong soal jalan, itu PPK, Satker, Kepala Balai, wah, kita nggak ada apa-apanya, lebih ngerti mereka. Mereka lebih mengerti, cuman kita nggak tahu kenapa tidak dikerjakan. Apakah tidak ada anggarannya? Apa tidak ada tenaganya yang untuk mengerjakannya? Permasalahan. Drainase dibuat melalui anggaran padat karya, tapi tidak dirawat. Nah, setelah selesai dibikin, udah dibiarkan begitu saja. Itu menurut penglihatan saya. Tapi kalau ada PPK yang mau jawab, mau menjelaskan, ya silakan aja kirim surat ke LSM Barak Sumatera. Saya siap menerima kritik. Kalau saya dianggap salah, silakan kirim surat ke Barak Sumatera. Kalau dianggap kritik saya itu kurang berkenan atau dianggap salah, silakan. Saya tunggu PPK, Satker,
kepala balai yang mau menjelaskan dengan saya, silakan hubungi LSM Barak Sumatera. Saya juga siap menerima. Jika memang saya salah, silakan diberikan penjelasan tentang drainase. Apakah memang drainase ini tidak ada anggarannya? Kalau memang tidak ada anggarannya, tolong jelaskan kepada LSM Barak Sumatera. Bisa dilihat melalui Google atau melalui YouTube. Tinggal ketik aja di Google Barak Sumatera, insya Allah akan ketemu dengan channel saya, dengan email saya, telepon saya. Saya siap menerima penjelasan. Jika memang saya salah menjelaskan ini tentang drainase, saya duga tidak ada perawatan tentang drainase. Pasalnya sepanjang jalan hanya ada sedikit di jalan Kota Bumi Bukit Kemuning, lebih kurang sekitar 2 kilo lah yang sedang dibersihkan, sedang berjalan. Selanjutnya saya nggak tahu. Nanti di akhir tahun 2025 saya akan turun kembali untuk investigasi tentang drainase dan bahu jalan. Jika tidak ada pembersihan drainase dan bahu jalan, saya akan tindak lanjuti. Saya akan konfirmasikan kepada Dirjen Bina Marga, Menteri PUPR untuk mempertanyakan tentang drainase. Apakah memang tidak ada anggaran atau bagaimana? Saya tidak tahu. Bagi yang mendengar atau kenal dengan PPK-nya, Satkernya, silakan sampaikan. Saya siap untuk menerima penjelasan atau keterangan dari PPK-nya. Saya bukan satu kali ini aja, di akhir tahun saya akan turun kembali untuk investigasi drainase di lintas tengah ini. Kita bukan ambil di Lampung saja, termasuk Sumatera Selatan kita akan ambil. Besok kita akan menuju Morenim Prabu Muli, kita lewat Beringin, keluar Batu Raja lagi, kita akan terus ke Provinsi Jambi, Muarabungo, Sumatera Barat. Kita akan cek drainasenya. Selama ini teman-teman kita memang nggak pernah memperhatikan drainase bahu jalan. Hanya yang diperhatikan jalan, yang diperhatikan hanya aspal yang diperhatikan. Sementara penyebab kerusakan jalan itu adalah drainase ketika musim hujan.
Kalau PPK Satker Kepala Balai pasti tahu. Mereka lebih ahlinya. Kita lanjut, walaupun hari sudah agak gelap sedikit, kita tetap berlanjut. Karena perjalanan kita belum selesai. Kita sampai habis. Mudah-mudahan masih bisa sampai ke perbatasan antara Provinsi Lampung dengan Provinsi Sumatera Selatan, Palembang. Kita berusaha sore ini sampai di perbatasan. Perbatasan Lampung dengan Palembang. Mungkin kalau kita sudah sampai di perbatasan, hari sudah gelap dan mau sholat maghrib sebentar lagi. Ini sebenarnya udah masuk maghrib, tapi tanggung. Kita kejar sedikit lagi. Sebentar lagi maghrib. Pasar apa ini? Lambangan Umpu. Kita sekarang berada di Lambangan Umpu. Sebentar lagi sudah mau sampai di perbatasan. Jalannya cukup lumayan, hanya bahu jalan. Ikuti terus, sedikit lagi kita akan sampai di perbatasan.
Jika maghrib kita ketemu dengan masjid besar, kita akan mampir dulu. Usai sholat maghrib kita lanjut lagi kalau masih kelihatan. Kalau nggak kelihatan, pasca besok kita lanjut. Mudah-mudahan videonya bisa diedit jadi terang. Subuhan hari sudah gelap, kita mau istirahat. Kita berjalan menuju masjid. Mohon maaf, 1000 kali maaf untuk penonton yang merasa kurang puas. Silakan kritik dan sarannya. Terima kasih dari Barat Sumatera.